Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya. Ya, di pembahasan kali ini, di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang memahami penggunaan menu file, home, dan insert pada aplikasi eDraw Mind Map. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian atau mengenal lingkungan kerja aplikasi eDraw Mind Map, kita akan belajar lagi tentang penggunaan menu file, home, dan insert seperti apa. Yuk, kita langsung saja buka dan kita akan coba nanti praktikkan ya di aplikasinya seperti apa. Baik, di aplikasi iDraw Mind Map ada beberapa tab menu yang ada di atas ini ya. Tapi kita akan coba 3 menu terlebih dahulu, file, home, dan insert di pertemuan kedua kali ini ya. Di menu file ini ada ribbon menu di bawah ini ya, atau grup di bawah ini ya. Di paling atas sebelumnya ini ada save dan save as. Nah, tentu sudah tidak asing ya, save dan save as adalah untuk menyimpan file. Ya, kalau open ini untuk membuka file yang pernah kita simpan. Ya, jadi kalau kita sudah pernah menyimpan file, pasti akan masih bisa dibuka dengan menggunakan menu open. Nah, yang tidak begitu terlihat di sini adalah close ya. Di sini ada menu close. Nah, close ini untuk menutup project yang sedang kita buat. Nah, di sini di bawah ada exit. Nah, bedanya close dengan exit adalah kalau close menutup project, kalau exit menutup seluruh aplikasi. Ya, sama halnya dengan exit yang tombol X di sini. Ya, ini sama saja fungsinya. Baik. Kemudian ada new ya. Ini untuk membuat file baru. Nah, untuk membuat file baru ada menu new. Kemudian di bawahnya ada menu print ya. Print untuk mencetak ya, untuk mencetak ke media kertas project yang sudah kita buat nantinya. Nah, di bawahnya ada import. Import untuk mengambil file dari aplikasi lain, yaitu misalnya Visio. Kalau kita sudah punya file Visio, bisa kita import ke dalam eDraw Mind Max ini. Ya. Kemudian ada export and send. Nah, ini untuk menyimpan file dalam berbagai bentuk atau format atau extension. Ya, contohnya grafik, ada PDF, ada Office dalam bentuk Word, ada HTML ya untuk website, ada SVG dalam bentuk vektor, ada Visio juga, dan tentunya ketika sudah kita send juga bisa dikirim langsung file kita ke email ya. Nah, berikutnya ada resend ya. Ini untuk melihat file yang terakhir kita buka. Jadi ketika kita sudah pernah membuka atau membuat, di sini akan muncul. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada option. Option ini untuk setting atau mengatur aplikasi eDraw kita. Nah, ya. Itu sekelumit dari menu file yang harus kita pahami bersama. Berikutnya di menu home. Nah, menu home ini ada, kalau kita klik menu home, nanti akan muncul ribbon menu home yang sepanjang ini. Nah, ini namanya ribbon ya. Nah, sekalian kita bahas di bawahnya ada library ya. Ini sebelah kiri ini, kotak sebelah kiri namanya library. Nanti bisa kita custom untuk menambahkan library-library yang lainnya. Nah, ini namanya area kerjanya. Area kerja untuk membuat mind map-nya. Nah, mind map ini ya tentu untuk membuat apa namanya diagramnya, untuk membuat pembuatan mind mappingnya. Nanti kita buatnya di sini. Di bawah ini ada color palette yang tentunya sudah paham semua untuk bisa menambahkan atau mengcustom warna-warna yang ada di area kerja. Nah, kemudian di menu home ini kita bagi namanya grup menu. Nah, grup menu ini ada cukup banyak nih di menu home. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pertama grup menu file. Grup menu file ini bisa untuk membuat project baru, ya, untuk membuka, untuk menyimpan, untuk mencetak, untuk memotong, untuk menempel ya, dan lain sebagainya. Ini kita di menu grup file. Kemudian di grup menu font. Nah, ini untuk memformat teks ya, mengatur size-nya, mengganti jenis fontnya, membuat tebal, miring, underline, menambahkan stroke ya, garis untuk memperkecil jenis fontnya atas atau ke bawah ya. Kemudian di sini ada alignment, warna teksnya, fontnya. Nah, ini bisa diatur di sini. Kemudian
grup menu basic tool ini untuk menggunakan tool secara dasarnya, yaitu ada select, ada text untuk mengubah, nanti kita coba ada konektor untuk menghubungkan, nah dan lain sebagainya ya. Kemudian ada grup menu mind map di sini untuk memasukkan subtopik ya. Kemudian topik ya, kemudian relationship untuk mengatur alignment-nya, direction alignment-nya. Nanti kita coba praktekkan juga mengatur konektor stylenya, temanya ya, dan lain sebagainya nanti kita praktekkan juga. Kemudian di sini ada grup menu replace ya, tentunya di sini untuk mencari teks ya, karakter yang nanti bisa kita inputkan ya, dan juga bisa mengganti teks yang sudah kita temukan tersebut ya. Itu di menu home. Nah, kemudian di menu insert nih ya, kalau kita klik menu insert nanti akan muncul seperti ini ya. Blank page ya, ini untuk menambah halaman kerja baru atau area kerja baru. Table tentu untuk menambahkan table dalam area kerja. Kemudian insert picture untuk menambahkan gambar. Vektor untuk menambahkan vektor ya. Kemudian di sini ada grup menu objek tentu untuk menambahkan objek-objek lain, misalkan ada Word, Excel, graph, ya grafik dan lain sebagainya, formula atau rumus ya, bisa kita tambahkan juga. Kemudian di sini ada link nih. Nah, link tentunya untuk menambahkan hyperlink ya, atau sebuah link yang bisa mengarah keluar. Ya, catatan juga attachment ya, yaitu bisa menambahkan lampiran-lampiran untuk ke dalam area kerja. Nah, kira-kira seperti itu ya sekelumit penjelasan dari file home dan insert. Oke, let's go to practice. Ya, kita coba buka aplikasinya. Nah, ini dia tampilan aplikasi eDraw Mind Map Free version ya. Nah, ini kita coba akan buat ya. Pertama, caranya ada beberapa cara ya. Pertama, kita klik salah satu contoh template ya. Kita di sini ada new, pilih mind map dan pilih mind mapping, kemudian klik create di sini, atau bisa langsung klik 2 kali yang ini ya. Atau kita ke menu home dan pilih di sini klik new ya. Klik new, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Sama juga dengan yang tadi. Oke. Nah, kemudian ya kita akan coba membuat salah satu mind map yang sederhana. Contoh ya. Nah, kita akan membuat misalkan sekumpulan dari hobi saya nih misalkan. Nah, main ID kita klik 2 kali untuk mengubah namanya, atau bisa kita pilih di sini, klik text. Nah, maka akan berubah di sini. Kita ganti misalkan hobi saya. Nah, ya. Nah, hobi saya seperti apa? Nah, misalkan hobinya ada berapa? Hobi saya ada 4 nih ya. Kita klik lagi ya kotaknya atau shape-nya, kemudian kita ya berkutat di grup menu mind map ini. Nah, kita pilih insert topik. Karena tadi kita ada 4, maka 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, ya pertama misalkan hobi saya olahraga. Nah, yang kedua hobinya misalkan memancing. Oh, yang berikutnya misalkan hobinya membaca. Oke, berikutnya hobinya bermain game misalkan. Nah, ada 4 hobi nih saya ternyata ya. Nah, di menu yang ada di sini bisa kita explore lebih lanjut. Misalkan kita pilih arrange direction-nya, kita pilih yang left. Nah, maka akan berada di sebelah kiri semua. Kalau pilih yang right, nah maka sebelah kanan. Kalau pilih yang bottom, maka akan berada di bawah semua. Kalau pilihnya yang tree, maka akan seperti ini. Kalau kita pilihnya misalkan tree left atau left tree, ya sama-sama tree tapi sebelah kiri semua. Kalau ini sebelah kanan. Nah, kita tetap pilih yang sebelah ini saja ya. Oke, kemudian kita pilih yang konektor stylenya, misalkan nih kita pilih yang art. Nah, maka agak sedikit melengkung. Kalau kita pilih yang curve, nah ini melengkungnya lebih ya. Kemudian kita pilih yang elbow di sini. Wah, ini lebih kaku ya pergerakannya. Tapi kalau kita pilih round, nah tapi kita pilih yang tadi aja yang awal ya, yaitu yang line. Nah, kemudian kita bisa pilih temanya. Nah, misalnya kita mau kasih tema yang sudah ada warnanya, kita bisa pilih yang ini, yang paling atas. Oh, jadi ada warna-warnanya. Keren.
Kemudian bisa kita pilih juga nih yang ini. Nah, misalkan paling bawah ada, oh ini dia. Wah, keren. Wah, ya. Nah, ya. Kalau mau ya kita buat seperti ini pun sudah cukup bagus sekali. Oke ya. Jadi ini yang paling sederhana ya, bisa kita coba-coba sesuai dengan menu yang sudah kita pilih tadi. Ya, di insert misalkan mau menambahkan gambar silakan, menambahkan table misalkan ya. Nanti bisa kita coba-coba di sini. Oh, jadi tabel ya. Atau gambar juga bisa. Nah, ini fontnya juga bisa kita ubah-ubah ya. Tinggal kita select ya, kita misalkan blok dulu seperti ini, kita bisa tebalkan, kita bisa ganti warna jadi hitam. Nah, ya. Jadi keren. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita bisa simpan ya. File, save atau save as ya. Kalau pertama kali ya disarankan save as atau save juga tidak masalah karena formatnya akan keluar sama seperti ini ya. Nah, kalau project, simpan project ya ini biarkan EDD experience saja ya. Tapi kalau mau diubah ke misalkan ya. Nah, kalau project ya, kalau save as dia akan project ya. Tapi kalau mau jadi JPEG misalkan PNG atau apa, kita pilihnya adalah export and send. Nah, di sini pilihannya ya. Graphic format. Nah, ini banyak sekali pilihannya yaitu JPEG, PNG. Nah, ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan mau di PDF ya kita pilih lagi export and send ke dalam PDF seperti ini. Nah, ini PDF. Oke. Ya. Oke ya. Ya, misalnya kita ganti nama latihan 1. Nah, kita klik save. Nah, oke, maka akan tersimpan. Nah, oke. Ya, kira-kira seperti itu nih ya gambaran dari menggunakan menu file home dan insert dan sekaligus contoh praktik membuat satu buah ya mind map yang sederhana. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan kembali. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.